Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Pasti adik-adik semua di rumah sehat, baik dalam pernyataan Tuhan ya Kak ya? Puji Tuhan. Iya Kak Lia, kita semua, Kak Lia, Kak Ririn, kita semua pasti selalu dalam penyertaan Tuhan. Seperti pagi ini Kak Lia, bersyukur ya Tuhan kasih hari yang baru, pagi yang baru. Dan habis gini kita mau beribadah bersama, kita mau bersuka cita. Sama-sama adik-adik ya. Terus kalau kita mau sukacita biasanya kita menyanyi ya Kak Ririn. Oh iya, ya? kita menyanyi. Kita menyanyi adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama lagu ya berterima kasih Tuhan. Berterima kasih, bersyukur atas penyertaan Tuhan. Lagunya apa Kak Ririn? Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik berdiri semua ya. Yuk kita berdiri, kita memuji Tuhan. Pakai gaya loh ya. Jadi Sip. sama-sama kita, oke? Oke. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Satu kali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, makin bertambah-tambah indahnya. Satu kali lagi ya, lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, makin bertambah-tambah indahnya. Wah, sukacita ya Kak Lia, kita nyanyi lagu ini. Kita berterima kasih sama Tuhan atas ciptaan Tuhan. Apa aja Kak Lia tadi? Apa yuk tadi lagunya? Apa ya Ciptaan adik-adik Tuhan. ya? Yang pasti matahari. Ya, tadi kan lagunya ada matahari adik-adik ya. bersinar. Matahari yang dengan setia setiap pagi akan muncul menerangi kita semua. Terus ada lagi tuh Kak, burung-burung yang warnanya cantik, warnanya indah. Terus suaranya merdu yang bisa bikin kita semangat setiap hari. Betul Kak Lia. Nah, adik-adik, kita harus terus bersuka cita ya. Kalau burung-burung aja setiap hari memuji Tuhan ya. Cuit, 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 cuit. Matahari juga setiap pagi selalu terbit ya. Apalagi kita harus tetap bersuka cita. Nah, kita mau mulai ibadah Kak Lia. Iya, Kak. Yuk adik-adik semua, kita mau satukan hati. Kita mau membuka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh menjaga kami dalam istirahat kami dan Tuhan bangunkan kami pagi ini. Tuhan beri kami hari yang baru, kesehatan dan kesempatan kami boleh beribadah. Sertai kami Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampuni segala dosa kami Tuhan dan kami serahkan ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah Kak Ririn, seperti lagu tadi, ada matahari, ada burung-burung. Kita tuh udah diberi yang indah-indah dari Tuhan. Kita udah diberi berkat yang luar biasa sama Tuhan. Ya kan adik-adik? Betul, setuju. Nah, terus kalau kita sudah dapat semuanya dari Tuhan yang luar biasa kan ya, itu kita mau berterima kasihnya gimana ya caranya, adik-adik tahu nggak? Atau kita tanya Kak Ririn tahu nggak gimana caranya? Banyak caranya apa Kak tuh, Lia. Kak? Kita bisa taat papa mama. Loh, kok bisa ya Kak Lia taat papa mama itu berarti berterima kasih sama Tuhan? Iya dong, taat papa mama, mendengarkan papa mama, berarti kita juga mendengarkan Tuhan gitu kan? Karena kan papa mama pasti mau yang terbaik buat kita. Terus setiap hari jangan lupa rajin baca Alkitab firman Tuhan, baca dan Alkitab. berdoa. Berdoa. Nah, satu lagi nih Kak Lia. Kita bisa ngasih persembahan. Oh iya, benar Pak Kak Ririn ya. Jadi salah satunya kita mengucap syukur sama Tuhan, kita memberikan persembahan. Karena persembahan yang kita berikan nanti akan dipakai untuk pelayanan di gereja kita. Jadi bisa melayani, memberikan
pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Menjadi berkat ya Kak Lia Betul, ya. bisa menjadi berkat juga. Nah, terus gimana caranya adik-adik untuk memberi persembahan? Kan ada di rumah. Gimana Kak Lia Ayo. ya? Nih, Bingung. kalian bisa masukkan di amplop uangnya, titipkan papa mama. Nanti kalau papa mama ke gereja bisa dimasukin di kotak persembahan. Atau kalian juga bisa minta tolong papa mama untuk ditransfer di nomor rekening yang ada di bawah sini atau di QR code yang ada di pojok. Nah, nanti dari situ persembahan kalian akan sampai di gereja. Ya. Nah, sambil kita ngasih persembahan, tetap tidak boleh melakukan tidak boleh melupakan yang satu ini Kak Lia. Apa tuh, Tetap Kak? memuji Tuhan. Oh iya, dengan sukacita kita mau memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita mau Lagunya nyanyi apa tuh, ini Kak? Kak. Ya harus Oh, makin oke. bertambah. Adik-adik juga ikut nyanyi ya. Dia harus makin bertambah. Pakai gaya loh ya, jangan lupa ya. Sip. Ayo kita nyanyi. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, setelah kita menyanyi lagu dengan penuh sukacita, sekarang kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Bapa yang tak pernah pergi dari kehidupan kami. Selalu ada dan selalu baru. Pagi ini kami mengucap syukur untuk ibadah pagi ini dan kami mengucap syukur terutama untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami membawakan persembahan syukur kami. Kiranya Bapa mau menjamahnya, mau memberkatinya sehingga persembahan syukur kami boleh layak menjadi berkat bagi pelayanan sesama kami yang membutuhkan dan menjadi sukacita bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang kudus, doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Lia, adik-adik semua, tadi kan kita sudah bersyukur ya, Tuhan sudah kasih hari yang baru. Kita sudah menyanyi bersama. Sukacita sama-sama. Terus kita sudah kasih persembahan sama Tuhan. Sekarang waktunya apa ya Kak Lia ya? Apa Waktunya ya? kita mendengarkan firman Tuhan. Ya betul. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul. Dan yang pasti firman Tuhan yang akan kita dengar akan menjadi sukacita di hati kita ya Kak ya. Betul. Nah adik-adik, Alkitabnya sudah dipegang apa belum? Sudah disiapkan apa belum? Sudah Kak Lia, kalau adik-adik GKI Dharma Permai itu apalagi Luar anak-anak biasa Tuhan ya. luar biasa. Sudah Oke, siap ya. Jadi sudah siap untuk mendengar firman Tuhan ya. Nah Kak Lia, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Kita Nah, mau lagunya apa menyanyi Yesus sayang padaku. Oh. Adik-adik tahu kan ya, Yesus sayang padaku. Yesus Kita sayang nyanyi padaku. bersama. Lagunya kita nyanyikan dengan sepenuh hati ya. Yuk, masih tetap berdiri dong. Kan dari tadi kalian sama Karini juga berdiri ya. Yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Haleluya, amin. Hai Cer, jangan sedih gitu dong. Aku jadi ikutan sedih nih. Aku sebel, sedih, pengen marah. Kenapa sih aku sakit kayak begini? Kan aku jadi gak bisa ngapa-ngapain, Tom. Cer, kalau kamu sedih terus, kamu malah gak sembuh-sembuh. Semangat ya Cer. Mungkin sekarang waktunya kamu istirahat dulu. Jadi jangan merasa bersalah kamu sakit. Ya, tapi aku sebel, Tom. Sebel. Aku gak bisa bantuin kamu kerjain tugas. Tuh, topi aku jatuh. Aku gak bisa main. Aku gak bisa ngapa-ngapain, Tom. Duh, kenapa sih Tuhan itu kasih aku sakit kayak begini? Cer, aku ingat kakakku pernah cerita tentang seseorang yang sakit. Ceritanya ada di Alkitab. Bentar, aku tanya kakakku dulu ya. Ada apa nih? Wah, ada Jerry. Halo Jerry. Halo Kak Selin. Kak, ini Jerry lagi sedih karena dia lagi sakit, Kak. Oh iya, Jerry lagi sakit ya? Iya Kak, aku lagi sakit. Bosen, gak sembuh-sembuh. Tadi katanya Thomas, dia bilang kakak pernah cerita tentang orang sakit yang ada di Alkitab. Boleh dong kakak ceritain ke kita. Oh, cerita itu. Oke, Kak Sherly mau ceritain ke Thomas, ke Jerry, dan
dan juga untuk adik-adik yang lain. Ya, Sherin mau ceritain ya. Adik-adik, di Alkitab pernah diceritakan tentang orang yang sedang sakit tunanetra. Siapa yang tahu apa itu tunanetra? Nah, tunanetra biasa kita kenal dengan sebutan buta atau berarti tidak dapat melihat apa-apa. Wah, kasihan ya adik-adik ya. Bapak ini sejak lahir sudah tidak bisa melihat apa-apa. Nah, supaya kita tahu apa yang terjadi dengan Bapak ini, nah, Kak Sherin mau ajak kita sama-sama baca ceritanya di dalam Alkitab yang ada di Yohanes 9 ayat 1-11. Kita baca ceritanya ya. Nah, judulnya Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang dikutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang seseorang yang tidak dapat melihat sejak dia lahir. Kemudian, saat Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kenapa orang itu bisa buta? Siapa yang salah? Apakah orang tua dari bapak itu atau bapak itu sendiri yang sudah berbuat salah sampai-sampai dia terlahir buta?" Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Bukan dia ataupun orang tuanya yang berbuat salah, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang itu." Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah itu? Tuhan Yesus ludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu. Wah, kemudian ditaruhnyalah di mata orang yang buta tersebut. Lalu ia meminta orang buta tersebut untuk membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Orang buta tersebut mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi ke Siloam lalu membasuh dirinya, dan dia kembali dengan mata yang sudah melek. Wah, dia sudah bisa melihat akhirnya. Hore, puji Tuhan. Kemudian orang yang melihatnya, wah, bertanya, bagaimana bisa dia bisa sembuh? Wah, akhirnya bapak itu menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang kenal sama bapak itu. Wah, di
dia bercerita apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepadanya, bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan bahwa ketika kita merasa lemah, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu hal, aduh kenapa Tuhan izinkan aku sakit begini, aduh Tuhan aku sedih karena gak bisa memahami pelajaran dengan cepat. Wah, yang masih online ya, wah kita merasa bingung, wah aduh aku gak bisa nih, gimana nih? Adik-adik, apakah kalian pernah merasakan hal tersebut? Wah, Kak Sherlyn percaya pasti kita semua pernah ya mengalaminya ya. Tapi ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa putus asa, kita tidak perlu berkecil hati. Karena seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepada muridnya, bahwa lewat kelemahan kita, Tuhan bekerja di dalamnya. Jadi setiap kelemahan, kekurangan yang kita alami, kita diingatkan kembali bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Nah, Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan sakit kita. Tuhan juga satu-satunya penolong saat kita merasa lemah. Nah, oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita anak-anaknya. So, it's okay to not be okay. Jangan sedih ketika kita merasa lemah. Nah, tapi ingat selalu ya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan ada untuk kita. Jadi kita tidak perlu berkecil hati karena Tuhan Yesus yang baik akan terus bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Nah, supaya kita lebih ingat dengan cerita hari ini, yuk kita mau hafalkan ayat ini bersama-sama. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9a. Bunyinya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, nanti adik-adik dapat menghafalkan ayat ini pada Zoom minggu depan ya. Nah, apa sih kasih karuniaku? Di sini adalah kasih karunia Tuhan yang dimaksud. Kasih karunia Tuhan bagi kita. Nah, jadi saat kita merasa lemah, saat kita merasa putus asa, kita harus ingat bahwa kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi setiap kita. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati dan harus tetap semangat. Oke? Nah, sekarang Kak Sherlyn mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kak Sherlyn mau doakan adik-adik yang saat ini sedang sakit atau mungkin yang merasa sedih, putus asa. Yuk kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu selalu hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan mau tengok setiap kami. Kiranya Tuhan yang boleh menjadi satu-satunya Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kami. Jika di antara kami saat ini ada yang merasa sedih, berputus asa, oh Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah setiap hati kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru dan semangat yang baru setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana nih Jerry? Apa sekarang masih sebel karena sedang sakit? Enggak Kak Sherlyn, sekarang aku udah gak sedih lagi Kak. Karena aku tahu kalau Tuhan Yesus bersama dengan aku. Meskipun aku lagi sakit, Tuhan Yesus pasti sanggup tolong aku. Aku jadi gak perlu sedih dan sebel lagi deh. Benar. Wah, senang sekali Kak Sherlyn lihat Jerry sudah semangat lagi. Wah, Kak Sherlyn senang lihat Jerry kayak gitu ya. Iya nih, aku juga senang. Senang kenapa Thomas? Senang karena
ceritanya sudah selesai. Kamu bisa main. Oh, Thomas, katanya kamu tadi mau ngerjain tugas. Iya. Iya sih, aku harus ngerjain tugas. Ya udah, kalau gitu sebelum kita end meeting ini, kita mau say bye-bye dulu sama teman-teman yang lain. Yuk, kita say bye-bye sama-sama. Bye bye teman-teman. God bless you. Dadah. Wah, Kak Ririn, firman Tuhan yang kita dengarkan sama-sama barusan itu luar biasa ya, Kak. Biasa ya, luar Tentang biasa. mujizat Tuhan menyembuhkan orang buta. Iya Kak, setiap kelemahan, kekurangan yang kita alami ya Kak, mungkin adik-adik ngerasa, aku kok nggak bisa ini sih, aku kok kayaknya susah sih ngelakuin ini. Sedih-sedih ya, Kak, Iya ya, sedih saya. gitu ya, adik-adik nggak boleh putus asa ya. Hari ini kan firman Tuhan mengingatkan, kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya Kak Lia penolong kita. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita kalau kita sakit. Tuhan yang sanggup menolong kita kalau kita ngerasa lemah. Jadi adik-adik tidak boleh ragu, tidak boleh takut ya. Kita punya Tuhan yang Yesus luar biasa. luar biasa. Ya, jadi adik-adik kita harus selalu datang kepada Tuhan, harus selalu mengucap syukur sama Tuhan, harus selalu berserah kepada Tuhan karena Tuhan sumber kekuatan, segalanya dari Tuhan. Itu yang membuat kita penuh sukacita, penuh semangat dalam melewati hidup ya. Tidak sedih, jangan putus asa ya adik-adik ya. Tuhan kita Luar biasa. Tapi Kak Ririn, ternyata udah jam berapa nih? Nggak terasa ya. Kok cepet ibadahnya udah mau sekali? selesai. Kayaknya baru mulai deh adik-adik ya. Masih lagi nyanyi ya? Ya kan? Nyanyi lagi yuk Kak. Ayo, kita mau nyanyi lagi untuk lagu yang terakhir nih berarti ya Kak ya. Iya. Tapi jangan khawatir, nanti minggu depan ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Kita ibadah lagi ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Lagunya apa? Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Satu lagi Kak, yuk. Oke. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa bersama ya. Tapi Kak Ririn, Kak Lia juga berharap kakak-kakak semua di sini ya, berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan yang terpenting selalu rajin berdoa sama Tuhan dan baca firman Tuhan. Yuk kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa bersama ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai dengan akhirnya. Tuhan, saat ini mungkin sekolah minggunya sudah selesai, tapi minggu depan kami percaya kami boleh beribadah lagi. Jagai setiap kami Tuhan, keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, dan orang-orang yang kami sayangi, lindungi kami semua. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, dan ajar kami untuk tidak ragu dan tidak sedih karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.